Hai, halo, saya Jordi Setiawan dan di video ini saya akan membahas seputar topik yang cukup menarik, yaitu menyangkut soal tambang. Yap, reklamasi pasca pertambangan. Nah, siapa nih yang belum tahu tentang persoalan ini? Nah, di video ini saya akan menjelaskannya. Reklamasi pertambangan itu sendiri adalah upaya untuk memulihkan dan memperbaiki lahan bekas tambang agar bisa digunakan kembali atau dikembalikan ke kondisi alaminya setelah pertambangan itu selesai. Nah, tujuan utama dari reklamasi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas pertambangan serta memulihkan lahan sehingga dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan seperti pertanian, kehutanan, rekreasi, atau konservasi alam. Nah, terdapat 5 tahapan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tambang ketika mengeksplorasi alam, yaitu yang pertama, pemeriksaan dan perencanaan reklamasi. Sebelum memulai kegiatan pengembalian lahan bekas pertambangan, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sebab ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi reklamasi tambang, yaitu yang pertama, jenis tanah, kondisi iklim, fauna dan flora, geologi, bentuk alam, tata ruang, pemakaian lahan, air, tanah, dan permukaan. Nah, tahapan yang kedua yaitu revegetasi tanaman. Langkah awal yang harus dilakukan sebagai permulaan perbaikan lingkungan setelah eksplorasi hasil bumi adalah melakukan revegetasi tanaman, yaitu kegiatan penanaman kembali tanaman lokal. Kegiatan tahap awal ini, reklamasi tambang sangat penting dilakukan sesuai aturan, yakni menyesuaikan tanamannya dengan alam sekitar agar tanaman dapat lebih mudah beradaptasi. Sebagai contoh tanaman lokal yang mudah beradaptasi adalah laban, rumbi, kerambung, dan terdapat 43 jenis tanaman lokal lainnya yang bisa digunakan dalam tahapan revegetasi ini. Selain mempersiapkan tanaman, juga penting mempersiapkan lahan agar siap untuk ditanami. Pemetaan dan pengamanan lahan harus dilakukan agar lahan benar-benar siap ditanami serta tidak terjadi erosi. Nah, tahapan yang ketiga yaitu sinergi usaha manusia dengan alam, yaitu dengan penanaman pohon buah-buahan di lahan bekas tambang sehingga ketika berbuah nanti dapat menarik perhatian burung atau kelelawar. Nah, hewan-hewan terbang ini seringkali membawa benih dari hutan sekitar area tambang sehingga sangat bermanfaat untuk reklamasi tambang karena akan menumbuhkan pohon-pohon baru di lokasi tersebut. Nah, di tahapan yang keempat yaitu memanfaatkan mikroorganisme. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia memiliki manfaat bagi alam, seperti mikroorganisme yang ternyata memiliki fungsi membawa fosfor dan nitrogen dari tanah ke tanaman secara alami. Jenis mikroorganisme yang memiliki manfaat bagi lingkungan adalah jamur, misalnya jamur Euphoenicillium, Penicillium, dan Aspergillus. Nah, ketiganya membantu pembentukan mineral dalam tanah dan mengurangi bahan organik. Nah, tahapan yang kelima yaitu fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini menggunakan tanaman hijau berklorofil untuk menyerap berbagai polusi di area sekitar tambang. Sudah bukan hal aneh lagi kalau lahan bekas tambang itu akan gersang dan banyak polusinya, sehingga perlu tanaman penyerap polusi untuk memperbaikinya. Dengan adanya penyerapan polusi, maka akan lebih mudah lokasi kembali seperti semula. Nah, sebagai contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah penanaman eceng gondok untuk membantu penyerap polusi dari air. Tanaman ini sangat bagus ditanam di wilayah pasca tambang yang menyebabkan genangan air. Nah, itu dia tadi 5 tahapan yang telah saya sebutkan dalam melakukan reklamasi pasca pertambangan. Secara keseluruhan, reklamasi pasca pertambangan bukan hanya tanggung jawab hukum dan moral perusahaan tambang, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.